Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini saya akan membahas bagian kedua dari pembahasan sebelumnya tentang himpunan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengenal himpunan bilangan. Kedua, siswa dapat mengenal himpunan kosong. Yang ketiga, siswa dapat mengenal himpunan semesta. Yang keempat, siswa dapat menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Yang kelima, siswa dapat menyajikan himpunan dalam diagram Venn. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang himpunan bilangan. Ada beberapa macam himpunan bilangan. Yang pertama ada namanya himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli ini adalah himpunan yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Kita tahu bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang kedua adalah himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah adalah himpunan yang anggotanya itu terdiri dari bilangan cacah. Kita tahu bilangan cacah itu adalah bilangan yang gabungan antara bilangan down dan bilangan asli. Jadi bilangan cacah adalah dimulai dari angka 0. Nah, itu anggotanya bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat adalah himpunan yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat. Bilangan bulat contohnya adalah bilangan positif, bilangan 0 dan bilangan negatif. Contohnya adalah negatif 3 dan seterusnya ke bilangan negatif, bilangan 0, 1, 2, 3 dan bilangan asli dan seterusnya. Selanjutnya himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima adalah himpunan yang anggotanya itu adalah bilangan prima. Kita tahu bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi anggota bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Selanjutnya himpunan bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan kebalikan dari bilangan prima. Kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Sedangkan himpunan bilangan komposit adalah himpunan yang bisa dibagi atau bilangan adalah himpunan selain bilangan prima ya. Contohnya adalah 4, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Yang selanjutnya himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan genap adalah himpunan yang terdiri anggotanya adalah bilangan-bilangan genap. Kita tahu bilangan genap itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi anggotanya dari bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Selanjutnya adalah himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari bilangan ganjil. Kita tahu bilangan ganjil itu adalah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, next kita lanjut ke himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga atau banyak anggotanya itu bisa kita tentukan atau bisa kita hitung. Sedangkan himpunan tak berhingga adalah himpunan yang
yang memiliki banyak anggota tak berhingga atau tidak bisa kita tentukan atau tidak bisa kita hitung. Oke, contohnya. Pertama, P yang anggotanya 1, himpunan P yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Yang kedua, himpunan Q yang anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan R yang anggotanya hari dalam 1 minggu. Oke, yang pertama, himpunan P. Himpunan P banyak anggota himpunannya bisa kita hitung kan? Ada 4. Jadi, karena kita bisa menentukan itu, kita dapat menghitung banyak anggotanya, berarti himpunan P termasuk himpunan berhingga. Lanjutnya Q. Himpunan Q kita tidak dapat menentukan atau menghitung banyak anggota himpunan Q karena ada tanda seterusnya ini seterusnya, berarti sampai tak terhingga banyaknya, berarti kita tidak dapat menghitungnya. Jadi banyak anggota B itu tidak terhingga. Karena tidak terhingga berarti himpunan Q itu adalah himpunan tak berhingga. Selanjutnya himpunan R. Himpunan R adalah himpunan hari dalam 1 minggu. Kita tahu hari dalam 1 minggu itu adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Minggu. Itu kita bisa tentukan kan, kita bisa menghitungnya. Yaitu banyak anggotanya ada 7. Berarti himpunan R termasuk himpunan berhingga. Next. Ya, semoga dipahami tentang himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Next, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi, himpunan yang tidak ada anggotanya itu namanya himpunan kosong. Dan biasanya dinotasikan dengan tanda seperti ini. Atau bisa juga tanda seperti ini. Contoh. Yang pertama, P adalah himpunan kuda berkaki 2. Himpunan kuda berkaki 2. Kita tahu kuda itu kan berkakinya 4. Karena tidak ada kuda berkaki 2, berarti ini tidak memiliki anggota kan? Karena tidak ada kuda itu yang berkaki 2, berarti ini tidak ada anggota yang bisa kita definisikan. Jadi himpunan P ini adalah himpunan kosong. Selanjutnya, Q adalah himpunan bilangan negatif antara 1 dan 10. Kita tahu bilangan antara 1 dan 10 itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, himpunan bilangan negatif kan tidak ada karena bilangan antara 1 dan 10 itu adalah semuanya positif. Jadi, ini adalah himpunan kosong karena tidak ada bilangan negatif antara 1 dan 10. R adalah himpunan anak kelas 7 MTS 3 mata yang berumur lebih dari 40. Kira-kira ada enggak anak kelas 7 MTS 3 yang umurnya lebih dari 40? Tidak ada kan? Karena tidak ada, berarti ini adalah himpunan kosong. T adalah himpunan X di mana X ditambah 2 sama dengan 0. Dengan X itu anggota bilangan asli. Kita lihat ya. X yang memenuhi ini X berapa nilai X sehingga X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya harus negatif 2. X-nya harus negatif 2. Karena negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Apakah negatif 2 termasuk bilangan asli? Bukan kan? Karena negatif 2 bukan bilangan asli, berarti ini adalah himpunan kosong. Seperti itu, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke himpunan semesta.
Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Ingat, objek yang kita bicarakan itu namanya himpunan semesta. Biasanya dinotasikan dengan huruf S besar. Contoh, tentukan dua himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Yang pertama himpunan A 235, yang kemudian himpunan B kerbau, sapi, dan kambing. Oke, yang pertama, kita tahu himpunan A adalah anggotanya 2, 3, dan 5. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah kira-kira 2, 3, 5 ini bilangan apa? Semestanya itu bilangan apa? 2, 3, 5, kita tahu 2, 3, 5 ini kan ada 2. 2, 3, 5 kan termasuk bilangan asli, berarti semestanya itu adalah bilangan asli karena objek yang kita bicarakan ini bilangan prima. Bilangan prima ya. Yang pertama bilangan prima, karena bilangan prima ini kan termasuk bilangan prima 2, 3, 5. Yang kedua, bilangan asli juga. Semestanya kita bisa bilang bilangan asli juga. Kenapa? Karena ini kan termasuk bilangan asli juga 2, 3, 5 ini. Seperti itu ya. Dan yang B, himpunan anggotanya kerbau, sapi, kambing. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan semestanya adalah binatang. Karena kerbau, sapi ini termasuk binatang kan? Arti termasuk semestanya adalah binatang. Yang kedua, semesta yang mungkin adalah binatang berkaki 4. Karena kerbau, sapi, dan kambing itu adalah hewan berkaki 4. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Kita lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian adalah, apa itu himpunan bagian? Himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Ingat ya, himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota A itu merupakan anggota B. Biasanya dinotasikan dengan tanda seperti ini. Contoh, perhatikan himpunan A, B, dan C. Manakah yang merupakan himpunan bagian? Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, himpunan C 7, 8, 9. Oke. Kita lihat A dan B. Himpunan A dan himpunan B. Kita lihat. Apakah A itu adalah himpunan bagian dari B? Atau nanti subset ya, bahasanya juga di buku itu ada subset itu artinya adalah himpunan bagian. Pertama kita akan selidiki apakah A itu adalah himpunan bagian dari B. Kita lihat A apakah himpunan bagian dari B. Kita lihat apakah semua anggota A itu merupakan anggota B. Kita lihat satu merupakan anggota B juga. 2 ini juga merupakan anggota B. 3 ini juga merupakan anggota B. Karena semua anggota A itu merupakan anggota B, berarti A adalah himpunan bagian dari B. Sekarang kita akan lihat apakah himpunan B juga himpunan bagian dari A. Kita lihat 1 apakah ada di anggota himpunan, ada di A, ada. 2 apakah ada di A, ada. 3 apakah ada di A, ada. 4 apakah ada di A, tidak ada. Karena ada himpunan B yang tidak ada di A, berarti B itu bukan himpunan bagian dari A. Seperti itu ya. Yang kedua, himpunan A dengan himpunan C. Kita lihat apakah himpunan A itu adalah himpunan bagian dari C.
1 apakah ada di C? Tidak ada. Karena tidak ada berarti A bukan himpunan bagian dari C. Himpunan bagian itu dilambangkan dengan himpunan bagian dan dicoret seperti ini. Sekarang, apakah himpunan C itu adalah himpunan bagian dari A? Coba sebaliknya. 7 apakah ada di himpunan A? Tidak ada. Karena tidak ada berarti C bukan himpunan bagian dari A. Ingat syaratnya adalah semua anggota A itu merupakan anggota B. Oke, selanjutnya adalah himpunan B dan himpunan C. Kita coba. 1 itu apakah ada di himpunan C? Tidak ada. Berarti himpunan B bukan himpunan bagian dari C. Selanjutnya, sebaliknya apakah C itu adalah himpunan bagian dari B? Kita cek. 7 apakah ada di himpunan B? Ada. 8 apakah ada di himpunan B? Tidak ada. Karena ada anggota C yang tidak ada di himpunan B, berarti C bukan himpunan bagian dari B. Seperti itu ya, semoga dipahami. Kita lanjut ke selanjutnya, himpunan bagian lagi. Ini yang perlu kita tahu tentang himpunan bagian ya. Pertama, setiap himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A sendiri, atau A itu adalah himpunan bagian dari A. Kedua, himpunan kosong merupakan himpunan dari setiap himpunan. Jadi setiap himpunan itu adalah himpunan bagian dari, jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan apapun itu. Jadi untuk setiap himpunan A, maka himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari A. Yang ketiga, banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan itu dirumuskan dengan 2 pangkat N. Dengan N itu adalah banyak anggota himpunan tersebut. Contoh, tentukan banyak himpunan bagian dari himpunan berikut. Yang pertama, A yang anggotanya 1, 2, 3. Kita tahu banyak anggotanya ada 3, berarti rumusnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi banyaknya himpunan bagiannya ada 8 buah. Selanjutnya adalah B. B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tahu banyak anggotanya ada 7. Maka rumus banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 7. Itu sama dengan 128. Jadi banyaknya himpunan bagian ini adalah 128 buah. Yang C anggotanya 7, 8, 9, 10. Kita tahu banyak anggota C ada 4. Sehingga ini adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi banyak himpunan bagian dari C adalah 16 buah. Seperti itu ya, semoga dipahami. Oke, kita lanjut ke diagram Venn. Diagram Venn ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu himpunan secara visual atau secara nyata dalam bentuk gambar. Anggotanya itu biasanya dinyatakan dengan nokta atau titik nanti titik itu titiknya itu biasanya ditaruh di dalam lingkaran. Untuk semestanya itu dinyatakan dengan daerah persegi panjang atau bisa juga persegi nanti, dan biasanya ditaruh huruf S di pojok kiri atas. Berikut langkah-langkah untuk menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Yang pertama adalah kita buat persegi atau persegi panjangnya dulu. Lanjut yang kedua, tulis S itu sebagai himpunan semesta itu sebelah kiri bagian atas. Yang ketiga, nyatakan himpunan dengan lingkaran. Kita tulis lingkaran di dalam perseginya.
itu menyatakan himpunannya, lalu diberi titik atau noktah itu di setiap anggotanya. Dan yang bukan anggota himpunan tersebut itu ditulis di luar lingkaran. Oke, contoh. Diketahui himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan himpunan A-nya itu adalah 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B bilangan genap yang kurang dari 12. Pertanyaan adalah gambarkan dalam diagram pen ketiga himpunan tersebut. Oke. Gimana caranya? Kita tahu kan semestanya dulu, yang diketahui apa saja. Semestanya itu 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya himpunan B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Kita tahu himpunan bilangan genap yang kurang dari 12 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya yang pertama harus kita lakukan adalah kita gambar dulu persegi. Lalu kita tulis S itu sebagai himpunan semestanya. Harusnya kita buat himpunan A dan B dalam lingkaran. Pertama harus kita perhatikan, kita lihat anggota himpunan A dan himpunan B. Kalau ada yang bersekutu atau ada yang sama anggotanya, berarti lingkarannya nanti bersekutu atau berpotongan. Kita tahu di sini anggotanya ada yang sama, yaitu 2 dan 4. Berarti gambar lingkarannya adalah bersekutu atau berpotongan, ya. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita isi yang di tengah perpotongan lingkaran ini dengan angka yang sama. Anggota-anggota himpunan B, A dan B yang sama. Yang sama itu apa? Adalah 2 dan 4. Berarti tulis 2 dan 4. Selanjutnya adalah himpunan A. Kita tahu himpunan A adalah anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah himpunan A. Sedangkan 2 dan 4 sudah ditulis. Berarti yang belum ditulis adalah 1, 3, dan 5. Begitu juga dengan himpunan B. Himpunan B yang sudah dituliskan 2 dan 4. Berarti yang belum itu adalah 6, 8, dan 10. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya adalah kita tahu himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita cek. 1 sudah ada, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 tidak ada. Berarti 7 berarti kita tulis di luar lingkaran karena dia bukan anggota himpunan A maupun bukan anggota himpunan B. Kita tulis di luar. Selanjutnya 8, 9 juga tidak ada. Bagi kita tulis juga di luar lingkaran karena 9 bukan anggota himpunan A maupun bukan anggota himpunan B. Seperti itu, ya. Seperti itulah cara menggambar diagram pen. Semoga dipahami, ya. Oke. Selanjutnya adalah hubungan antar himpunan. Kita tahu himpunan itu memiliki beberapa hubungan. Yang pertama, 2 himpunan kosong itu dikatakan saling lepas atau saling asing. Itu saling lepas atau berpisah itu jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan atau tidak ada anggota yang sama. Berarti dia itu himpunannya itu saling lepas atau saling asing. Yang kedua, contoh adalah himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 7, 8, 9. Kita tahu tidak ada anggota yang sama. Berarti ini adalah himpunan saling lepas atau saling asing. Yang kedua, 2 himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika A dan B mempunyai anggota persekutuan atau ada anggota yang sama, ya.
Tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B, dan ada anggota B juga yang bukan anggota A. Contoh, himpunan A 1, 2, 3 dan B 2, 3, 4, 5. Kita tahu ada anggota yang bersekutu atau yang sama, yaitu 2 dan 3. Tapi ada juga anggota A yang bukan anggota B, yaitu 1 ya. Juga begitu pula dengan ada anggota B juga yang bukan anggota A, yaitu 4 dan 5. Seperti itu ya. Selanjutnya, dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama. Contoh, 1, 2, 3, anggotanya sama kan? 1 ada di B, 2 ada juga, 3 ada juga. Seperti itu ya. Begitu juga dengan himpunan C dan D. A ada A di sini, T ada T, I ada I, K juga ada. Berarti himpunan C dan himpunan D sama. Yang terakhir, dua himpunan A dan B dikatakan ekivalen jika banyak anggota A itu sama dengan banyak anggota B. Contoh, himpunan A 1, 2, 3 dan B 7, 8, 9. Kita tahu banyak anggota A itu adalah 3, banyak anggota B juga 3. Berarti himpunan A dan B itu ekivalen. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selamat belajar, jangan lupa dikerjakan, jangan lupa latihan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.